Oke, halo sob, selamat datang di Zawis dan yups, balik lagi di konten editing ya. Jadi kembali ya seperti biasa, di sini gue mau ngedit foto-foto yang tadi tampil di awal ya. Oh ya, kemarin juga kita ada konten editing juga, buat yang belum nonton bisa dicek di pojok kanan atas ataupun bisa dicek di kolom deskripsi. Kita langsung aja ya, kita langsung masuk ke Lightroom. Oke, di sini gue udah pilih beberapa foto, ada 6 foto ya. Di sini kalau kalian lihat ada 6 foto yang udah gue pilih. Ini sebenarnya ada 3 jenis, ada 3 mode lighting atau mode cahaya yang ada di foto-foto ini. Jadi maksud gue tuh lighting itu di sini cahayanya itu berbeda-beda ya. Jadi di sini cahayanya kayak gini. Kalau di foto yang ini cahayanya kayak gini dan di foto ini juga kayak gini. Jadi ini kondisi lighting yang berbeda-beda dan gue coba mau bikin satu tone warna atau gue mau coba bikin satu teknik editing ya. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian. Oke, kita langsung masuk ke bagian basicnya. Di sini untuk fotonya, di sini sebenarnya filenya ini file JPEG ya, bukan file RAW. Jadi di sini gue taunya ini file JPEG, yaitu di sini dia tidak ada menampilkan informasi mengenai Kelvin atau white balance-nya. Biasanya kalau pengalaman gue ya yang gue shoot pakai kamera gue pribadi, itu kalau misalkan gue filenya file RAW, itu nanti di sini tuh di bagian Kelvin, di bagian temperaturnya ini dia ada menunjukkan kayak misalkan gue di pas shoot itu pakai Kelvin, misalkan Kelvin 5000, nanti di sini dia kelihatan loh kayak Kelvinnya 5000. Cuman karena ini Kelvin atau white balance 0 gitu kan. Nah, ini filenya adalah file JPEG gitu. Oke, kita langsung edit aja ya tanpa berlama-lama. Untuk pertama di sini gue mau masuk di bagian exposure. Exposure-nya di sini gue tambah di angka plus 0,10 ya, segitu aja, jangan banyak-banyak. Untuk kontras di sini gue mau kasih di angka minus 40. Oke, emang agak aneh sih, tapi ya udahlah, nggak apa-apa gitu kan. Dan di bagian highlights-nya di sini gue mau kasih di angka minus 30 aja. Dan di bagian shadow di sini gue mau kasih di angka minus 20. Dan untuk di bagian whites-nya di sini gue kasih di angka minus 35. Oke, dan di bagian black gue kasih di angka minus 10. Oke, dan berikutnya di bagian vibrance di sini gue kasih di angka plus 50. Dan terakhir itu di saturasinya gue kasih di angka plus 5 aja. Udah gitu aja. Dan sekarang kita akan lihat before afternya. Oke, sebelah kiri before, sebelah kanan ini adalah afternya. Oke, kelihatan agak berbeda ya dikit. Oke, sekarang kita akan langsung masuk di bagian tone curve atau kurva. Di sini untuk curve-nya atau tone curve ini yang gue setting cuma satu aja di bagian. Jadi di sini gue ambil yang bagian white-nya aja. Jadi di sini gue tarik satu garis di bagian atas ke atas dikit kayak gini sampai gue mendapatkan cahaya yang cocok yang gue suka, dan di bawahnya gue turunin dikit like this and wait, that's good. Oke. Untuk tone curve-nya gue rasa ini udah cukup. Dan next kita akan pindah ke bagian color. Di bagian color di sini gue cuman setting di warna orange-nya aja karena gue mau benerin skin tone daripada si objeknya ini. Jadi kalau kalian lihat kan dia skin tone-nya kayak gini. Sekarang gue mau benerin dikit di bagian warna orange dan di bagian luminasi. Di sini luminasinya gue kasih di angka 20. Kelihatan dikit agak berbeda, jadi dia agak naik dikit. Dan di bagian saturasi gue kasih di angka plus 2 aja. Ya, gue rasa itu cukup sih. Oke, dan next kita akan masuk ke bagian detail. Di sini detailnya gue kasih di angka 70. Agak lebay tapi nggak apa-apa ya. Oke, untuk noise reduction-nya, untuk luminasi gue kasih di angka 20 kali ya. 20. Oke, gue rasa itu cukup. And next kita akan masuk ke bagian lens correction. Jangan lupa diaktifin aja untuk mengantisipasi jika ada chromatic aberration gitu atau CA. Oke, next di bagian transform ini nanti dulu. Oh iya, udah, sekarang aja kita sikat. Pastikan ini di posisi off. Dan di bagian vertikalnya gue mau kasih di angka plus 25. Oke, jadi gue mau bikin si objeknya ini agak terlihat lebih tinggi dan lebih slim gitu ya. Walaupun sebenarnya ini juga udah cukup oke gitu. Dan tapi di bagian transform gue mau perbaikin lagi. Untuk vertikalnya gue naikin di plus 25, dan di bagian scale gue naikin karena ini kan ada bagian yang kosong nih. Jadi kita harus penuhin bagian ini sampai kita rasa ini udah cukup full. Dan oke, dikit lagi. Oke, good. Dan ya kalau kita perbandingin sebelum kita pakai mode transform dan setelahnya, jadi kalau kita bandingin ini before-nya dan ini adalah after-nya. Oke, like this. Dan berikutnya kita masuk ke bagian effect karena gue tipe yang suka, karena emang belakangan ini gue lagi suka ngedit yang yang editingnya itu ada nuansa-nuansa vignette gitu loh. Jadi di sini di bagian vignette-nya atau di bagian effect-nya, untuk bagian vignette di sini gue mau kasih di angka minus kali ya, minus 30. Oke, kelihatan ya. Jadi di pinggirnya ini agak gelap gitu. Nggak tahu kenapa gue lagi suka aja ngedit dengan cara ini, jadi kayak yang agak vignette dikit. Oke, itu aja yang kita perbaikin. Dan next, oke, dan opsi berikutnya adalah, atau teknik berikutnya adalah di sini gue selalu menggunakan fitur masking yang ada di sini.
yang ada di Lightroom ini. Jadi gue mau masking beberapa bagian. Pertama gue mau masking bagian subjeknya dulu atau bagian modelnya dulu. Oke, ini udah termasking. Dan setelah itu gue mau pindahin maskingnya ini ke bagian belakang. Jadi yang mau gue pilih itu adalah si bagian backgroundnya. Oke, udah terpilih bagian background. Next gue tambah lagi masking untuk people, karena nanti gue akan memperbaiki skin tone daripada modelnya ini. Gue pilih di bagian select people di sini, dan di sini kita tunggu. Oke, di sini ada pilihan yang bisa kita seleksi. Kita mau seleksi di bagian apa aja. Oke, perhatikan di sini. Di sini ada seperti kemarin ya, di video-video sebelumnya kita pernah menggunakan fitur ini. Tapi di sini gue cuma mau ngambil 2 bagian aja, yaitu face skin sama body skin, like this. Jadi dua bagian ini yang gue seleksi, gue checklist, and then kita klik create mask. Oke, dan gue tambah lagi masking di sini. Di sini gue mau bikin 4 masking ya. Gue mau bikin linear gradient. Gue tarik dari sini ke sini sampai gue rasa cocok ya. Gue rasa cukup. Oke, ini cukup. Gue tambah lagi 1 linear gradient di bagian sini. Oke, gue rasa ini cukup. Ntar yang ini gue benerin dikit, gue naikin. Oke, segitu. Dan sekarang gue mau setting untuk maskingnya ini. Oke, pertama kita akan edit atau setting di bagian masking yang pertama atau masking backgroundnya. Untuk masking background di sini untuk exposure gue kasih minus karena gue mau gelapin di bagian belakang sini. Di sini untuk minusnya gue kasih di angka 0,70 kali ya. Kita kasih di angka 70 aja, oke. Dan untuk kontrasnya gue naikin biar agak gelap lagi. Gue kasih di angka plus 30. Oke, udah ada perbedaannya. Dan next kita masuk ke masking yang kedua, yaitu bagian skin tone daripada objeknya. Sebenarnya di sini ada yang seleksi, cuman yaudah biar aja nggak apa-apa ya. Oke, di masking yang kedua ini gue mau setting di bagian exposure-nya. Gue kasih di angka 0, berapa ya cocoknya ya. Kita ekspor aja ya. Ini 20, 30, oke 40 gue rasa cukup. Dan untuk kontrasnya gue kasih plus 20. Oke. Dan untuk highlights-nya gue kasih minus 20 aja kali ya. Oke, that's good. And untuk shadow gue naikin dikit ya. Shadownya gue naikin di angka 10. Dan oke, gue rasa itu cukup. Dan next kita masuk ke masking yang ketiga, yang bagian sini. Di sini gue mau gelapin di bagian ini. Jadi gue turunin aja. Ini di bagian exposure-nya gue turunin sampai angka atau sampai gue rasa ini cocok ya. Gue rasa ini cukup. Segini aja, oke. Dan next di masking yang keempat. Mana tadi maskingnya? Oke, ini. Wait. Oke, di sini gue juga mau turunin lagi. Klik aja sampai gue dapetin cahaya yang gue mau gitu. 80 kali ya. Oke, segini gue rasa cukup. Naikin dikit. Oke, segini gue rasa cukup. Dan sekarang gue mau perbaikin bagian-bagian yang kurang oke gitu. Di sini gue tarik lagi biar nggak terlalu padat untuk area gelapnya. Oke, good. Dan di sini gue benerin dikit lagi, gue naikin like this. Oke, ini gue miringin lagi dikit biar bagian face atau wajah daripada objek ini nggak terlalu gelap gitu. Dan ya gue rasa segini cukup. Oke, dan yap, sekarang kita naikin lagi dikit di bagian sini kali ya, di bagian exposure naikin dikit aja. Oke, nggak usah, biarin aja segitu. Untuk bagian kontras, oke gue rasa cukup. Oke. Sekarang kita akan coba lihat before afternya ya. Oke, klik seperti biasa, klik huruf Y di keyboard. Nice. Sebelah kiri adalah before, sebelah kanan ini adalah afternya. Jadi kalau kalian perhatikan, ya perbedaannya cukup lumayan jauh ya. Seperti ini. Oke, dan next berikutnya gue mau apply settingan ini ke foto-foto berikutnya. Nah, ada foto ini, ada foto ini, ada foto ini, dan ada foto ini gitu. Ada 6 foto ya. Cuman yang jadi masalah adalah ini kan kondisi lighting kan berbeda-beda. Di sini cahayanya kayak gini. Di sini kalau kalian perhatikan, ini cahaya aslinya kayak gini. Sedangkan kalau di foto berikutnya itu cahayanya kayak gini. Itu tentu membutuhkan teknik editing yang berbeda. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba. Di sini gue mau coba untuk apply settingan ini. Mana? Untuk apply settingan ini ke beberapa foto berikutnya. Oke, seperti biasa kita langsung klik copy di bagian kiri bawah. Like this. Dan seperti biasa jangan lupa jika kalian sudah melakukan masking tadi di sini, itu kalian jangan lupa checklist bagian maskingnya. Di sini ada 4 masking, bener ya? Kita langsung checklist aja dan langsung klik copy. Oke, next kita akan pindah ke foto berikutnya. Oke, kita akan coba paste settingan yang tadi itu di foto ini. Sekarang kita langsung klik paste aja di sini dan that's good. Oke, di sini karena gue rasanya agak gelap dikit, jadi gue mau benerin ya. Pertama gue mau benerin di bagian maskingnya dulu. Di sini gue miringin dikit. Wait. Nice. Dan masking yang ketiga gue turunin dikit ya. This lagi nih, turunin dikit aja biar nggak terlalu padat di sana. Oke, good. Dan di bagian masking yang kedua gue naikin dikit, kasih di angka 50. Oke, nice. Jadi biar dia nggak terlalu, untuk highlightnya itu biar nggak terlalu tinggi, biar detail daripada objek itu masih kelihatan gitu. Oke, di sini gue mau naikin juga untuk keseluruhannya. Di bagian kontras gue kasih, ini kontras sama gue pertajam lagi karena di sini angkanya minus, jadi kita turunin jadi angka 30. Oke, di sini di bagian exposure naikin dikit. Oke, gue rasa ini cukup.
Dan oke, sekarang kita perbandingkan antara sebelum dan setelah. Oke, sebelah kiri ini adalah before, sebelah kanan ini adalah afternya, dan kalian lihat ya perbedaannya cukup lumayan. Oke, dan next kita mau apply lagi settingan ini karena ini adalah settingan yang terbaru. Tadi kita udah benerin dikit, dan sekarang gue mau apply settingan ini ke foto berikutnya, dan ini juga cukup menantang ya sebenarnya. Oke, copy aja langsung. Nah, ini dia. Ini kan lightingnya agak berbeda ya, cahayanya agak berbeda. Jadi di sini mungkin akan perlu editing yang cukup ekstra. Tapi sekarang kita coba paste aja, dan oke, hasilnya kayak gini. Di sini kalau buat gue ini di sini bagian ini terlalu over, jadi gue mau turunin dikit. Pertama, gue mau masuk ke bagian masking yang kedua, karena ini menyangkut body skin atau face skin daripada objeknya. Gue mau turunin dikit. Oke, segini gue rasa cukup. Dan di bagian exposure gue turunin jadi 0,10. Di bagian kontrasnya gue rasa cukup. Sebentar, gue mau benerin di bagian masking yang 3/4. Yang keempatnya gue narik ke sini dikit. Yang ketiga naikin ke atas, miringin dikit like this. Oke, bentar. Dan oke, gue rasa maskingnya udah cukup. Dan gue mau benerin di bagian shadownya gue turunin lagi di -30. Nice. Untuk foto ini gue rasa udah cukup ya. Sekarang kita perbandingkan antara sebelum sama setelahnya. Oke, sebelah kiri adalah before dan sebelah kanan ini adalah afternya. Dan ya bisa kelihatan ya, lumayan cukup, perbedaannya cukup oke. Dan next, oh ya, ini fotonya banyak yang bocor ya. Di sini kalau kalian perhatikan, di sini ada mana tadi? Di sini ada orang, di belakang sini ada orang. Terus di foto ini yang tadi juga di sini ada orang. Karena ini memang kita fotonya di taman ya. Jadi harap dimaklumi aja kalau agak bocor. Oke, sekarang kita setting aja. Sekarang kita copy aja untuk settingan ini karena ini adalah settingan yang terbaru. Jadi kita klik copy, jangan lupa masking, pastikan semuanya aktif dan klik copy. Dan sekarang kita paste di foto yang ini. And that's good. Oke, ini dia. Dan gue rasa ini udah cukup ya. Jadi nggak ada yang harus kita edit lagi, nggak ada yang harus kita setting lagi. Sekarang kita lihat before afternya. Oke, sebelah kiri before, sebelah kanan ini adalah afternya. Kalau kita bandingkan dengan foto yang tadi yang ini, sekarang kita akan coba bandingkannya apakah udah sama gitu. Di sini ada huruf R sama A, atau kalian bisa klik Shift+R di keyboard. Nah, di sini kalian tarik aja foto yang ini untuk melihat perbandingan apakah sama atau enggak. Ya sama ya, jadi nggak ada perbedaan antara kedua fotonya. Oke, next kita akan paste atau kita akan copy settingan ini di foto berikutnya. Paste di foto yang ini. Nah, ini untuk kondisi lightingnya agak berbeda. Oh ya, by the way, di sini gue pakai satu flash ya. Untuk fotonya gue taruh flash di sebelah sini. Di sini gue taruh satu flash yang mengarah ke bagian objeknya ini. Oke, di sini ada flash kecil yang kelihatan di bagian matanya itu. Nah, itu adalah flash yang gue gunakan. Gue gunakan satu flash aja. Dan next kita mau paste settingnya di foto ini. Kita langsung klik paste aja, dan that's good. Oke, di sini kalau buat gue ini fotonya terlalu agak gelap dikit. Jadi sekarang gue mau naikin bagian belakang. Berarti bagian belakang itu kita masuk ke bagian masking di sini. Kita pilih masking yang pertama. Karena masking pertama ini dia masking bagian background. Sekarang kita naikin lagi di bagian belakangnya. Naikin aja kayak gini. Ini kan -0,70. Kita terangin dikit. Oke, gue rasa ini cukup 0,50. Dan di masking 3/4 gue mau benerin dikit posisinya. Ini gue tarik ke kanan dikit biar agak padat. Dan untuk kontras, untuk exposure-nya gue turunin lagi di sini biar agak gelap like this. Oke. Dan di masking yang keempat, mana tadi yang keempatnya, ini gue tarik lagi ke, gue miringin aja ya, this. Untuk exposure turunin dikit biar lebih gelap lagi. Dan oke, gue rasa ini udah cukup. Dan ya sekarang kita lihat perbandingan before after, dan here we go. Sebelah kanan ini adalah afternya, sebelah kiri adalah beforenya. Oke. Dan next kita copy lagi settingan ini karena ini adalah settingan yang terbaru. Jadi kita langsung klik copy di sini. Oke, pastikan semua aman, dan foto terakhir kita tinggal klik paste aja, and that's good. Oke, gue rasa ini juga udah oke ya fotonya. Sementara kalau kita perbandingkan dengan foto yang tadi sebelumnya, ini sama ya, jadi nggak ada perbedaan. Untuk lightingnya sama, untuk tone warnanya juga udah sama. Jadi gue rasa ini udah oke. Jadi ya, oke, jadi itulah editing kali ini. Jadi kembali lagi ya, seperti yang gue bilang di video sebelumnya, bahwa editing itu adalah selera, tergantung kalian mau ngeditnya kayak gimana. Kalau gue kan ngeditnya kayak gini, jadi kalian tuh nggak harus ngikutin banget apa yang gue bikin. Ini cuma sekedar referensi aja gitu. Jadi kalau ngedit tuh kurang lebih kayak gini gitu. Untuk tone warna ataupun moodnya itu terserah kalian. Kalian sukanya mood warna atau tone warnanya kayak gimana gitu. Ya, tapi kembali lagi, kalau untuk editing komersial itu kalian harus ngikutin maunya klien gitu. Kalian nggak bisa ngikutin maunya kalian sendiri. Jadi kalian tuh harus ngedit sesuai dengan apa yang diinginkan klien tersebut gitu. Oke, ini aja video editing kali ini. Thank you udah nonton, dan ya jangan lupa follow Instagram kita ada di sebelah kiri bawah, ataupun bisa dicek di kolom deskripsi. Dan ya, sekarang kita juga udah bermain di ranah TikTok. Jadi buat ya kalian yang belum follow, jangan lupa follow juga TikTok kita. Bisa dicek di sebelah kiri bawah juga. Dan ya, sekali lagi gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton. Dan ya, sampai jumpa di video berikutnya.